Shalom, perkenalkan nama saya Renia Windy Pasaribu, salah satu mahasiswi di Institut Negeri Tarutu. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Kristen, semester 1 grup E. Di video ini saya akan menjelaskan 9 jalan kudus menurut Gary Thomas. Dan topik yang saya ambil yaitu mengenai kaum pemerhati. Yang menjadi dosen pengampu yaitu Bapak Johari Manik. Kiranya dari awal sampai akhir video ini kita dapat menonton dan bisa mengambil makna positif dari video yang saya buat ini. Sebelum saya memulai video ini, terlebih dahulu jika ada kesalahan dalam perkataan, perbuatan dalam video ini, saya pribadi tanpa mengurangi rasa hormat, saya meminta maaf kepada langsung meminta maaf. Kaum pemerhati atau mengasihi Allah. Dengan mengasihi pemerhati atau mengasihi Allah, dengan mengasihi sesama, kaum pemerhati melayani Allah dengan melayani sesama. Mereka gerak mengaku melihat Kristus di dalam diri orang miskin dan orang yang berkurangan iman. Mereka dikuatkan melalui interaksi mereka dengan orang lain. Hal utama dari tip ini ialah mengasihi Allah dengan mengasihi sesama. Bagi kaum pemerhati, memperlihatkan aksi kepedulian bukanlah sesuatu tugas yang berat, tapi suatu ibadah. Memahami apa yang dialami oleh orang lain, apa situasi yang dialami oleh orang lain, jauh lebih penting daripada mereka harus memikirkan dirinya sendiri. Hal ini keluar dari makna sendiri dan orang lain bagian dari mengasihi Allah ketika mereka mengasihi Allah ketika mereka mengasihi orang lain. Menuruti mereka akan mengasihi Allah. Nyatakan hidup yaitu karena kita mengasihi saudara seiman kita. Siapa yang tidak mengasihi, ia tetap dalam mati. Tertulis dalam Yohanes 3 ayat 14 dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga manusia sama harus ditinggikan. Mengasihi Allah ketika mereka mengasihi orang lain. Menuruti mereka akan mengasihi Allah. Nyatakan hidup yaitu karena kita mengasihi saudara seiman kita. Siapa yang tidak mengasihi, ia tetap dalam mati. Tertulis dalam Yohanes 3 ayat 14 dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga manusia sama harus ditinggikan. Demikian refleksi dari tipe ini adalah, sungguhkah seorang mengasihi Allah? Jika tidak mengasihi sesama, ada sebuah tuntutan aksi guna memperlihatkan kasih kepada Allah. Tantangan bagi kaum pemerhati ialah ia lebih bersifat menghakimi, karena kepedulian bukanlah lisensi untuk menghakimi orang lain. Yang melayani Allah secara benar, di suatu sisi benar bahwa orang Kristen dipanggil untuk memperdulikan orang lain. Namun, ada berbagai cara untuk memenuhi kewajiban-kewajiban ini, tergantung pribadi-pribadi kita sendiri. Yang lain, sehingga kaum pemerhati tidak boleh menghakimi kesahihan ibadah orang lain. Selain itu, tantangan lain ialah berpandangan buruk atau berpandangan pecik terhadap suatu masalah yang akan diselesaikan dalam jangka pendek. Dampak yang kurang baik kemudian ialah mengabaikan orang terdekat seperti keluarga dan kerabat, membantu orang lain dan keluar dari diri sendiri. Tentu sesuatu yang baik, namun harus sampai tidak memperdulikan keberadaan sendiri. Masuk keluarga dan sanak saudara Allah adalah kasih. Inilah kasih. Itu bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya
sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 10, kasih yang diharapkan mampu mengarahkan kepada satu kelompok atau komunitas yang lain, walaupun dalam masa Yohanes mesti menghadapi penolakan orang Yahudi dan pengembangan budaya Helenis, serta pemerintah Romawi yang menekankan tidaklah mudah melaksanakan perintah Allah. Yohanes mesti menghadapi penolakan orang Yahudi dan pengembangan budaya Helenis serta pemerintah Romawi yang menekankan tidaklah mudah melaksanakan perintah Allah untuk mengasihi saudara, tapi dengan dasar kasih agape, yakni pengorbanan Yesus Kristus yang menyerahkan nyawanya dan untuk saudara dan juga kita. Disebut anak Allah memberikan teladan yang mesti dilakukan setiap orang percaya, agar sebab saudara, sahabat, dan juga anak-anak Allah nyata memperbedaannya dengan anak-anak iblis dan juga membuktikan ketaatan orang percaya kepada Yesus Kristus bagi Tuhan. Selamat. Demikianlah sedikit yang saya sampaikan mengenai kaum pemerhati harapan. Kita sama-sama video ini mengasihi sesama-sama seperti kita mengasihi Allah. Dan sekali lagi, jika ada kesalahan dalam kata video ini, saya pribadi tanpa mengurangi rasa hormat, saya meminta maaf dan saya akhiri video ini. Saya Renia Windy Pasaribu, pamit undur diri. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.